Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bagikan video beberapa contoh lain dari Alkana dan bagaimana cara memberi namanya. Ini referensi aja sih supaya kalian paham gitu. Jadi nanti kalau ketemu latihan soal lagi jadi lebih lancar gitu ya. Oke, saya punya 3 soal yang akan saya bahas di sini. Soal-soal ini mungkin akan keluar di ulangan, jadi kamu perlu perhatikan. Pertama, saya punya soal ini. Nomor 1, gimana cara mengerjakannya? Kamu diminta untuk memberi nama struktur-struktur ini. Gimana caranya? Oke, langkah pertama adalah biasa menentukan rantai utama. Rantai utama dilihat dari yang terpanjang. Mana yang terpanjang? Coba kamu hitung. Misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti itu 6. Kalau seandainya C2H5 ini misalnya saya jabarkan. Jadi gimana? Jadi CH2 lalu CH3 gitu ya. Terus saya hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama 6 enggak? Tadi lurus 6 enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti karena sama-sama 6, untuk mempermudah, kita ambilnya yang lurus saja ya. Oke, jadi rantai utamanya saya ambil yang ini. Oke, sudah. Terus, nomor 1 dimulai dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Seperti yang saya bilang, nomor 1 dimulai dari yang dekat dengan cabang. So, saya ambil dari yang sebelah kanan. Karena 1, 2, 3 sudah bertemu dengan cabang. Dia dan dia. 4, 5, 6. Oke, setelah memberi nomor rantai utama, apa langkah selanjutnya? Tulis nomor cabang. Saya punya berapa cabang? 2. 1, 2 gitu ya. Dua-duanya ada di C nomor 3. Jadi gimana nulisnya? 3,3 gitu ya. Dan sama, jadi saya tulisnya langsung 3,3. Kalau beda nggak bisa. Oke. C2H5 ini namanya apa? Etil. Jadi karena etilnya ada 2, jadi dietil gitu. Terus rantai utamanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya berarti heptana. Bisa? Gampang ya? Oke. Seandainya di sini bukan C2H5, misalnya di sini metil CH3. Jadi namanya gimana? Namanya gimana? Berarti namanya jadi 3 metil apa 3 etil dulu? Ingat, di sini saya tulis dulu. Ini metil, ini etil. Dari abjad mana yang lebih dulu? E dulu atau M dulu? E dulu. Maka jadi 3 etil, 3 metil. Ada berapa? Kok heptana ini salah ya? Sorry. Heksana. Karena ada 6 berarti jadi namanya heksana. Heksa 6 itu. Oke? Bisa ya sampai sini paham? Oke. Lanjut. Nomor 2. Nih nomor 2 saya punya kayak gini. Oh my god. Oke, rantai utama adalah, kita tentukan dulu rantai utama. Ingat, rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Oke, rantai yang terpanjang. Yang mana rantai terpanjang? Coba saya hitung misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kalau saya misalnya cari jalan lain, ada C3H7. Perhatikan, C3H7 ini kalau saya jabarkan jadi begini. CH2, CH2, CH3. Ini C3H7 juga nggak? 1, 2, 3, C3 gitu ya. 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7, H7. Oke. Sekarang saya hitung, setelah saya jabarkan saya hitung. Apakah ini lebih panjang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Tadi ke atas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata kalau kita ngambilnya ke bawah itu lebih panjang. Jadi rantai utamanya adalah yang ini. Nih, shoot. Tuh, gitu ya. Paham? Jadi C3H7 ini saya jabarkan jadi begitu. Oke. Paham ya? Ngerti dong? Ngerti. Oke, lanjut. Kita beri nomor. Nomor 1 dimulai dari kiri atas 1 sini atau dari bawah? Dari atas ya, karena dekat dengan cabang. Yang mana? Cabang yang ini. Oke, 1, 2, 3, 4. Di sini saya C5, ini C6, sini C7. Oke, paham? Lanjut. Setelah beri nomor apa lagi? Tulis nomor cabang. Saya punya cabang di mana aja sih? Saya punya ini, namanya apa? Metil. Saya punya C2H5 namanya apa?
etil, dan saya punya ini. Ya, ini di luar cabang, di luar kotak saya yang saya buat ini kan. Di luar itu berarti namanya cabang juga. Oke, kasih nama dulu. Ini namanya metil. Supaya nggak bingung, C25 namanya apa tadi? Etil. Ini apa nih? C2, C3. Ini kan sama dengan C2H5 nggak? Ya, 2 tambah 3, 5 kan? Oh, berarti dia etil juga. Oke. Kalau sudah begitu, tulis nomor cabang ya. Kita mulai kasih nama. Etil dengan metil duluan mana? Duluan etil kan? Oke, berarti saya tulisnya etil dulu. Etil ada di C nomor berapa? Nomor 4. Etil yang ini di nomor 4, etil yang ini juga di nomor 4. Jadi 4,4 di etil. Oke. Kayak di tri-iso itu tidak dihitung ya. Tetap lihat dari nama cabang aslinya. Oke. Etil, apakah metil, apakah propil? Propil itu P meskipun dia ada isopropil, I-nya itu tidak dihitung. Jadi dilihatnya dari P-nya aja, propil. Oke, 4,4 di etil. Lalu ada cabang apa lagi ini? Metil. Di C nomor 2. 2 metil. Gitu ya. Terus, udah semua cabangnya udah saya tulis. Oke, ini udah. Rantai utamanya ada berapa? 7. Berarti dia heptana. Oke, selesai. Sampai sini paham ya? Oke, mudah-mudahan ini membantu. Terakhir, soal ini yang banyak banget ditanyain. Saya juga nggak ngerti kenapa. Oh my god, kenapa orang-orang pada bertanya, Bu Erika, kenapa itu kemarin tidak ada stripnya? Nggak apa-apa sih. Berarti kamu berpikir, alhamdulillah. Oke, kalau kamu ketemu soal yang kayak gini dan ini akan keluar di UAS atau di PTS itu, di UAT, di PAT di setiap semester, di UAS, di ulangan harian, dan di mana lagi? Pokoknya ini akan keluar. Ini soal yang menghemat kertas. Ya, langkah pertama mengerjakan soal ini gimana? Kok nggak ada strip-stripnya, Bu Erika? Oke. Kalau ketemu soal kayak gini, langkah pertamanya adalah kamu uraikan dulu. Diuraikan. Mana yang diuraikan? Ya ininya. Gimana cara menguraikannya coba? Perhatikan. Nih, si CH3 ini saya tulis ulang semua ya. CH3. Saya kasih strip biar gampang. Terus CH ini saya tulis CH. Terus, perhatikan nih. Kalau di dalam kurung, ini ada kurungnya kan? Kalau di dalam kurung ini isinya CH3, maka dia itu nama cabang. Oke, kalau di dalam kurungnya itu CH2, berarti dia masuk dalam rantai utama. Oke, itu bedanya, paham ya? Kalau yang di dalam kurungnya cabang CH3, yang pokoknya cabang-cabang tuh, CH3, C2H5, C3H7, berarti dia masuk ke cabang. Tapi kalau di dalamnya CH2, berarti dia masuknya rantai utama. Paham ya? Terus gimana ngerjainnya? Oke, kita udah tulis tadi CH3. Terus CH-nya saya tulis gini, CH. Terus CH3 yang ini ada berapa? Ada 2. Kan tadi saya bilang kalau CH3 berarti cabang, berarti saya tulis di atas. Kurang tempatnya ya. Saya turun lagi ke bawah deh. Oke, saya tulis ulang. CH3 ini saya tulis CH3. Terus saya tulis dia CH. Terus ada CH3, tapi di dalam kurung ada 2. Berarti saya bilang tadi apa? Dia cabang. Saya tulis ke atas. 1 CH3, yang satu lagi ke bawah. Kenapa 2, Bu Erika? Ya karena dia ada 2 nih setelah kurung. Paham? Lanjut. Terus ada dalam kurung lagi tapi dalamnya CH2. Nah, berarti saya tulis ada berapa CH2-nya? Ada 3. Saya tulis. Ingat, kalau dalamnya CH2 berarti dia rantai utama. Tulis CH2, CH2, terus CH2 lagi. Ada 3. Karena sininya ada 3. Terus apa lagi setelah CH2? Ada CH. Nih, saya tulis CH gitu. Terus ada apa lagi? Ada CH3, ada 2. Saya tulis CH3. Oh, salah. Pakai apa tadi warnanya? Hitam. Oke, ada CH3. Ada CH3. Bu Erika kok ke kanan? Boleh ke bawah nggak? Boleh. Bebas. Kalau ke bawah berarti nanti itunya ke bawah juga rantai utamanya. Oke, setelah kita sudah uraikan dia, kita apain lagi kalau mau ngasih nama? Tentukan rantai utama seperti biasa. Tentukan rantai utamanya yang mana? Ingat rantai utama tuh ujung sama ujungnya harus CH3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama aja. Kalau dari sini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama aja. Oke, kita ambil yang mana ya? Yang kliuk-kliuk boleh juga. Misalnya gini. 1. Ini 7 juga nggak? 7 juga. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selagi dia sama panjang berarti boleh gitu ya. Lanjut, terus kasih namanya gimana? Ingat ada berapa cabangnya? 1, 2, 3. Dan semua cabangnya namanya metil. Jadi gimana ngasih namanya? Ya udah, metil ada dimulai di C nomor berapa? Nomor 2 ya. Yang ini ada di nomor 2. Berarti 2, ini juga di nomor 2, 2. Ada metil di C nomor 6, 6. Karena ada 3 jadi tri. Ya, kalau 2 di. C3 namanya apa? Metil. Trimetil. Ada berapa rantai utamanya? 7. Berarti heptanon. Oke, sampai sini paham? Selesai ya. Ini boleh dicatat. Kamu telak-telak lagi. Kalau bingung kamu boleh ulang videonya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.